Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Quran. Untuk malam ini kita lanjutkan pada surah yang ke-20, yaitu surah Thaha. Surah ini disepakati oleh semua ulama adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di Makkah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Memang ada dua ayat yang dikecualikan oleh sebagian ulama, tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa seluruh ayat yang terdapat di dalam surah Thaha, yaitu 135 ayat, semuanya adalah surah Makkiyah. Bahkan berdasarkan kisah yang dituturkan oleh Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bisa disimpulkan bahwa surah ini turun sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Karena Umar bercerita di suatu hari beliau hendak untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dalam perjalanan menuju ke tempat Nabi, tiba-tiba beliau diingatkan oleh seseorang bahwa daripada Umar melampiaskan kemarahannya kepada Rasulullah SAW, lebih baik beliau urusi saudara perempuannya dan iparnya yang sudah masuk Islam. Umar begitu kaget mendengarkan penyampaian tersebut, lalu dia langsung berbalik arah, mencari saudara perempuannya dan iparnya yang saat itu sedang belajar Islam kepada seorang sahabat yang bernama Khubbab bin Ar. Dan ketika itu di akhir kisah disebutkan bahwa dibacakanlah kepada Umar bin Khattab 5 ayat pertama dari surah Thaha ini, atau Umar sendiri yang membaca 5 ayat pertama surah Thaha, dan itu yang kemudian meluluhkan hatinya, kemudian masuk Islam. Jadi berdasarkan riwayat tersebut bisa disimpulkan bahwa surah Thaha itu diturunkan pada awal-awal keislaman sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Beragam tafsir ulama kita tentang apa yang dimaksud dengan Thaha. Sebagian besar ulama memahami bahwa seperti huruf muqatta'ah yang lain, huruf-huruf yang terpisah-pisah, terputus-putus, seperti alif lam mim, yasin, alif lam ra dan sebagainya, ini adalah huruf-huruf tahaddi, huruf-huruf tantangan. Seakan-akan Allah SWT menyampaikan khususnya kepada orang-orang Arab, wahai orang-orang Arab, huruf-huruf yang digunakan di dalam Al-Quran ini bukanlah huruf yang asing, yang aneh, yang kalian tidak kenal. Huruf-hurufnya kalian kenal. Seandainya Al-Quran ini adalah buatan Muhammad SAW sebagai seorang manusia, mestinya kalian juga bisa membuat yang serupa dengan itu, karena bahannya sama, hurufnya sama. Tapi kalian tidak akan pernah mampu membuat yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukanlah buatan Nabi SAW. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Thaha yang dimaksud adalah Nabi SAW. Thah itu adalah singkatan dari Tahir, Ha adalah singkatan dari Hadi. Tahir artinya yang suci, Hadi artinya yang membawa petunjuk. Hanya biasa dalam salawat itu disebutkan salawat kepada Thaha Rasulillah. Jadi itu pendapat sebagian ulama kita. Ada ulama yang menyebutkan juga bahwa Tha itu adalah amar, fi'il amar dari kata wati'ah. Sementara Ha adalah damir kata ganti. Tha itu artinya tundukkanlah. Ha kata gantinya yang dimaksud bumi. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, tundukkanlah bumi. Itu pandangan sebagian ulama. Tapi sekali lagi yang ma'ruf, yang populer di kalangan ulama, bahwa ini adalah huruf-huruf tantangan. Ma ansalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad
litashqa, untuk membuatmu bersedih, ya, membuatmu susah. Ya. Turunnya Al-Quran yang dimaksud di sini adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi di dunia. Karena sebetulnya Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi sejak di alam arwah. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sesungguhnya Al-Quran itu tulaqqa, diberikan kepadamu secara langsung, ya, dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha berilmu. Nah, kalau turunnya di dunia, maka yang digunakan adalah kata-kata yang berasal dari akar kata nazalah, turun, dengan segala bentuknya. Bisa anzalna, seperti dalam ayat ini ada nazzalna, ada unzila, ada nuzzila. Ya, intinya berasal dari 3 huruf tersebut, nun, za, dan la. Itu turunnya Al-Quran di dunia. Di ayat yang saya bacakan tadi, tulaqqa itu diberikan secara langsung. Nah, bukan itu yang dicerita dalam ayat ini. Yang dicerita di sini yaitu turunnya Al-Quran di dunia. Mungkin ada yang, mohon maaf, menyatakan, apa bukti yang lain selain ayat tadi yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi SAW sejak di alam arwah? Di surah Ar-Rahman Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan. Jadi dalam ayat itu disebutkan bahwa yang lebih dulu itu adalah Allamal Quran sebelum Khalaqal Insan. Khalaqal Insan yang dimaksud mencipta manusia pertama Nabi Adam secara basyariah. Sementara yang dimaksud dengan Allamal Quran itu mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi lebih dulu daripada menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ar-Rahmanu Allamal Quran. Ar-Rahman yaitu Allah SWT Allamal Quran. Dia mengajarkan Al-Quran. Baru Khalaqal Insan, menciptakan manusia pertama itu Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis Nabi juga pernah ditanya, mata kunta nabiyan, sejak kapan Anda menjadi nabi? Maka Rasulullah menjawab, kuntu nabiyan, saya sudah jadi nabi. Wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Ketika itu Nabi Adam masih dalam keadaan antara ruh dengan jasad, artinya belum tercipta. Nah, Quran diturunkan kepada Nabi SAW bukan untuk membuat beliau susah, ya, susah. Tapi Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Tazkiratan lima yakhsha, untuk menjadi tazkirah, menjadi pemberi peringatan. Lima yakhsha, bagi orang yang takut. Saya pernah sampaikan, peringatan Allah kepada manusia itu ada 3. Ada peringatan yang bersuara, itulah Al-Quran. Bersuara bisa kita dengar ketika Al-Quran dibacakan. Seperti dalam ini disebut, Al-Quran itu adalah tazkirah, pemberi peringatan. Ada peringatan dari Allah yang somit, yang diam. Al-Quran itu natik, dia bersuara. Peringatan dari Allah yang diam tanpa suara itu adalah kematian. Kafa bil mauti mau'idzah. Cukuplah kematian menjadi pemberi peringatan bagi kalian. Ada orang mati, dia diam saja, tidak bicara apa-apa. Tapi sesungguhnya pada saat itu dia memberi peringatan kepada yang masih hidup, bahwa dia pun juga akan mengalami hal yang sama. Coba kita ingat, berapa banyak teman-teman seangkatan kita yang seumuran, ya, mungkin keluarga, sahabat, saudara kita yang sudah lebih dulu meninggalkan dunia ini. Nah, kita yang hidup ini diingatkan bahwa kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Peringatan Allah yang ketiga, peringatan yang mengajak kita berdialog secara terus menerus semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Maka di Al-Quran disebut, Qul siru fil ardi. Katakanlah, siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru, terus perhatikan, kaifa kana akibatul mukazzibin. Apa akibatnya jika ada yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 macam peringatan Allah. Tapi tidak semua manusia bisa mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang yang yakhsha, yang takut.
Yakhsha itu takut atas dasar ilmu. Ya, kalau takut atas dasar iman saja namanya khauf. Wa khafuni in kuntum mu'min. Takut kepada saya kalau kalian beriman. Salah satu ciri orang yang beriman itu adalah takut kepada Allah SWT. Jadi iman itu pasti menumbuhkan rasa takut di hati. Rasa takut itulah yang menjauhkan seorang hamba dari kemaksiatan. Nah, kalau dia punya iman, bukan sekedar iman tapi ditambah dengan ilmu, maka takutnya bertambah. Itu yang disebut dengan khasyah. Kalau kemudian punya iman, punya ilmu, dan dia semakin mengenal Tuhannya, takutnya bertambah lagi. Itu yang dinamakan dengan haibah. Haibah. Ya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su' tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsa. Ya, wa yuhadzirukumullah. Allah mengingatkan kalian nafsa akan dirinya. Jadi semakin seseorang mengenal Allah, tumbuh rasa takut dalam dirinya. Karena Allah itu punya dua sifat. Punya sifat jamaliyah, sifat keindahan, tapi juga punya sifat jalaliyah, sifat jalal, keperkasaan. Kalau orang hanya mengenali Allah pada satu sifat saja, jamaliyahnya saja, dia kenal Allah pengasih, kenal Allah penyayang, pengampun, memberi rezeki, memberi hidayah, maka yang tumbuh di hati hanya pengharapan saja. Nah, pengharapan, dan itu bisa membuat seseorang meremehkan syariat agama. Jadi mesti kita juga mengenal Allah tidak hanya punya sifat jamaliyah, keindahan, tapi juga sifat jalaliyah, sifat keperkasaan. Allah itu syadidul iqab, keras hukumannya. Allah itu muntakim, memberikan pembalasan. Allah itu qahar, maha perkasa, dan seterusnya. Jadi orang yang mengenal Tuhan akan tumbuh rasa takut di dalam dirinya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tanzil. Tanzil yang dimaksud di ayat keempat ini yaitu turun beransur-ansur. Ya, turun beransur-ansur. Disebut tanzilan. Ya, yang turun beransur-ansur selama puluhan tahun. Ada ulama yang menghitung 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Rentan waktunya. Ya. Mengapa turun beransur-ansur? Kadzalika linusabbita bihi fuada. Ya, kami bermaksud untuk meneguhkan, mengukuhkan Al-Quran itu di dalam fuadmu, di dalam hatimu. Mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dari yang menciptakan bumi dan langit. Biasanya di Al-Quran Pak itu langit dan bumi. Tapi kalau di ayat ini bumi dan langit. Dan seringnya langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Di ayat ini halakal arda was samawat. Ya, berbeda dengan kelaziman yang menciptakan bumi dan langit. Nah, kenapa buminya disebut duluan? Karena Al-Quran ini diturunkan yang paling utama untuk manusia hidup di bumi. Maka itu duluan yang disebut mimman khalaqal arda. Al-Quran turun dari langit itu pada kalian ya, yang ada di bumi ini. Dia yang menciptakan bumi. Was-samawatil ula. Dan langit yang tinggi. Langit yang tinggi. Bumi tidak disifati. Yang disifati cuma langit. Langit yang tinggi. Untuk menunjukkan ketinggian langit. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas aras. Istawa. Ar-Rahman di atas aras istawa. Sering di buku-buku atau kitab-kitab terjemahan Al-Quran, istawa diterjemahkan bersemayam. Ini sebetulnya penerjemahan yang berisiko. Ya, berisiko. Karena kalau bersemayam, kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bersemayam itu ya duduk, hadir, bertempat, itu bersemayam. Dan terjemahan seperti ini tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sifat makhluk. Apalagi kalau kemudian dikesankan jalis alal kursi, duduk di atas kursi. Saya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas kursi, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ya. Jadi betul Allah itu istawa. Tapi istawa yang dimaksud
Bukan seperti duduknya seorang raja di atas singgasananya. Ya, istawa itu punya banyak makna. Di antaranya maknanya adalah menguasai. Sebagian ulama ahli tafsir memaknai alal arsy istawa, menguasai arsy. Apakah ciptaan yang lain tidak dikuasai oleh Allah? Dikuasai juga. Gaya bahasa Arab yang seperti ini disebut dengan zikrul juz wa urida bihil kull. Menyebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebutkan ciptaan yang agung, yang sangat besar. Kalau yang besar saja dikuasai, apalagi ciptaan-ciptaan yang lainnya. Sama misalnya kalau ada yang menyerang satu negara, dia telah berhasil menguasai ibu kota. Sebenarnya masih ada kota-kota yang lain, tapi kalau sudah ibu kota dikuasai, berarti kota-kota yang lain juga akan mudah untuk dikuasai. Disebut Allah itu menguasai arsy. Kalau ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, mereka cenderung untuk menghindari penafsiran terhadap kata istawa. Seperti Imam Malik pernah ditanya, apa itu istawa? Imam Malik menjawab, istiwa maklum. Kalau secara bahasa kita tahu apa itu istiwa secara bahasa. Wal kaifu majhul. Tapi begitu disandarkan kepada Allah, bagaimana maksudnya Allah istawa? Itu kita tidak tahu. Minallahi ar-risalah. Dari Allah datangnya risalah ini. Wa 'alar rasuli al-balagh. Kewajiban Rasul menyampaikan. Wa 'alaina al-iman. Kewajiban kita mengimaninya. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang itu adalah termasuk bid'ah. Itu pendapat dari Imam Malik. Untuk menghindari adanya kesan penyerupaan Allah SWT dengan makhluk. Karena salah satu sifat wajib Allah SWT mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Tapi jangan juga dikatakan Allah di mana-mana, lebih salah lagi, berarti banyak tempatnya. Yang dikatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Bukan Allah ada di mana-mana. Tapi Allah ada tanpa bertempat. Ya, karena Allah sudah ada sebelum ada tempat. Allah ciptakan tempat. Keadaan Allah tidak pernah berubah. Karena yang berubah itu makhluk. Kalau Allah tidak pernah berubah keadaannya. Tetap seperti itu. Hanya akal kita ini kan tidak bisa menjangkau, Pak. Ya, sesuatu yang tidak dibatasi tempat dan waktu. Karena akal kita selalu membayangkan sesuatu itu dibatasi oleh tempat dan waktu. Kalau ada yang membawa informasi, ada kecelakaan, pasti pertanyaan kita itu, di mana? Karena kita tidak bisa membayangkan ada kejadian, tidak ada tempatnya. Ya. Tapi Allah tidaklah bertempat. Maka para ulama mengingatkan, kullu ma khatara ala balik, wallahu ala khilafi. Semua yang terlintas di benakmu tentang zatnya Allah, maka yang kenyataannya tidak sama dengan itu. Allah SWT tidak sama dengan itu. Cukuplah bagi kita untuk mengimani Allah itu istawa alal arsy. Ya, kalaupun ditakwil, pendang ulama kita menguasai arsy yang diciptakannya itu. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan lebih jauh, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.